Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maristot Harabi. Saya kelas A semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan dan saya pelajari selama ini. Nah, saya akan menjelaskan dari bab 1, yaitu dari kekuasaan. Nah, kekuasaan itu adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok guna menjalankan kewenangan tersebut. Nah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan, melebihi kewenangan yang diperoleh seseorang atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain. Nah, di dalam sosiologi politik memiliki berperan dalam menguraikan banyak kontur kekuasaan. Kekuasaan di berbagai ruang sosial dan konteks sosial. Nah, jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang dengannya perjuangan berakhir kekuatan dalam masyarakat yang terselesaikan. Nah, pada awalnya, maka kita dapat memahaminya kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial yang diubah oleh perjuangan dan sumber daya. Nah, kita harus mendefinisikan apa yang kita maksudkan dengan kekuasaan. Nah, mendefinisikan kekuatan tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Mungkin berpikir, tentu saja kita semua telah mengalami kekuatan dalam berbagai hal. Mungkin pengaruh teman yang membujuk dan mendorong kita untuk pergi ke pertemuan politik, ke kampanye, atau kemanapun untuk menjalankan suatu kewenangan dan kita untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, di dalam kekuasaan kita juga temui di setiap hari atau setiap jam. Contohnya, kita penggunaan upah untuk mempengaruhi pekerja atau kinerja atau kehadiran adalah ciptaan signifikan masyarakat kapitalis. Nah, menurut Marx, hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber individu yang mengasingkan diri tidak hanya dari mengejar kepentingan diri yang tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu dari masing-masing. Nah, bagi Marx seperti yang saya pelajari, bagi Marx kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara di antara kelas sosial. Nah, Weber mengambil tema ini menawarkan salah satu sosiologi politik formal pertama, seperti analisisnya kekuasaan. Nah, tidak seperti Marx, Weber menempatkan kekuasaan di ruang sosial. Tidak seperti Marx. Nah, Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial, termasuk konteks ekonomi dan non-ekonomi. Nah, bagi Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi. Nah, serta di lembaga sosial seperti agama dan hukum. Nah, Weber berbeda dari Marx. Dalam hal ini ia berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang ekonomi
tahu tentang ekonomi. Nah, pendekatan awal untuk studi kekuasaan itu untuk menawarkan salah satu perdebatan pertama dalam sosiologi politik tentang sifat hubungan masyarakat politik. Menurut Hindes, kekuasaan secara heterosis itu digambarkan sebagai jenis kapasitas baik atau tindakan atau kewajiban seseorang untuk mendapatkan kekuatan atau mendapatkan peran dalam proses politik dan untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk memimpin dalam berpolitik, dan dia akan berkuasa seolah-olah dia yang ya tingkat paling kelas paling atas seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang peran negara. Nah, peran negara adalah itu tuh seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta berdasarkan kemerdekaan perlawanan abadi dan keadilan. Nah, di dalam peran negara, pekerjaan yang mengakseskan kekuatan kelas dan seterusnya bentuk nasional, kelembagaan dan sistematik juga diklasifikasikan. Nah, termasuk peran kekuatan. Maksudnya peran kekuatan kelas baik pada pembentukan negara kesejahteraan dan dampaknya pada kelas sosial. Nah, bahwa empiris telah membuat beberapa kontribusi untuk pemikiran Marxis dengan menunjukkan mengapa kebijakan negara menguntungkan kapitalisme dan oleh pengkurang konsep dan model kausal yang dikembangkan oleh Marxis. Nah, bab 3 tentang politik, budaya, dan proses sosial. Nah, politik adalah di mana seseorang atau seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, itu antara lain. Nah, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, di dalam politik banyak orang yang ingin berpolitik dan untuk mendapatkan sesuatu. Di dalam politik untuk mendapatkan misalnya politik itu untuk mendapatkan kekuasaan, lembaga atau lain-lain. Nah, di dalam berpolitik partisipasi politik badan-badan dan pegawai negeri sipil yang bekerja untuk mendukung apa yang merupakan peran yang berkembang untuk pemerintah kehidupan sosial. Nah, di dalam politik sosial seperti yang disaksikan sekarang ini, banyak orang yang berpolitik dan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan yang dimiliki seseorang atau bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Nah, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkas pakaian, bangunan, dan karya seni lainnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan budaya. Nah, di dalam sosiologi politik pasti tahu budaya itu seperti apa.
Sedangkan proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat, maksudnya cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang atau perorangan atau kelompok-kelompok sosial saling bertemu dalam kelompok sosial dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Nah, di dalam proses sosial banyak cara masyarakat untuk menghubungkan sesuatu hal dan untuk mengubah ke perubahan yang lebih baik selanjutnya, dan akan membentuk goyah-goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada atau perubahan baru yang ada. Bab 4 tentang politik kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Mills, untuk memahami kehidupan seseorang atau hidup kita sendiri, kita harus bisa memahami sejarah masyarakat dan bagaimana hubungannya individu. Nah, kami fokus pada masalah ekonomi politik pada zaman kami untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial kita sekarang. Nah, perusahaan dapat berhemat melebihi sumber atau memberhentikan pekerja. Nah, cara lain untuk mengurangi biaya tenaga kerja adalah dengan memperkerjakan tanpa dokumen pekerja. Nah, mereka yang memiliki keterampilan terbatas, misalnya di Amerika Serikat, yang mungkin kesulitan mencari nafkah upah karena upah mereka cenderung menderita atau mereka menjadi pengangguran. Nah, kita tuh harus mengerti tentang kehidupan sehari-hari, apalagi ekonomi yang cenderung dan ekonomi yang minim dan susah untuk mendapatkan, apalagi kita mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari saja susah. Bab 5 tentang pendidikan. Nah, seperti halnya ekonomi, pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi, sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai nasional perusahaan. Nah, pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian, bimbingan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara lain. Nah, di dalam pendidikan kita bisa mendapatkan banyak hal dan banyak ilmu pengetahuan yang untuk meraih masa depan kita. Di dalam pendidikan, orang tua atau guru dan kelompok kepentingan dalam membantu sekolah yang mengajarkan kebanggaan pada keterampilan negara dan demokrasi, serta mempersiapkan siswa untuk tempat kerja. Nah, di mana pendidikan itu adalah tempat-tempat untuk mendapatkan ilmu. Nah, di dalam tempat-tempat tersebut, pendidikan dan keluarga adalah tempat penting untuk produksi dan distribusi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, di dalam kita berpendidikan, kebutuhan bagi siswa yang merencanakan masa depan mereka termasuk mendapatkan kredit berhasil di tempat kerja. Kita bisa mendapatkan kerja, kita harus
pendidikan yang lebih tinggi dan maksudnya pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan keterampilan kognitif orang, atau maksudnya kita termasuk kemampuan untuk meraih masa depan kita, yaitu kita harus melewati atau kita harus berpendidikan tinggi, dan kita harus berpendidikan tinggi, sekolah yang tinggi, dan untuk meraih masa depan. Tentang bab 6 tentang partisipasi politik. Nah, di dalam partisipasi politik ya contohnya misalnya ada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Dalam tahapan kebijakan, mulai dari mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Nah, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam melaksanakan keputusan. Nah, di dalam partisipasi politik, seseorang akan bekerja sama untuk penilaian atau pembuatan keputusan yang sah, dan maksudnya peluang untuk keputusan di mana yang baik, dan maksudnya keputusan tuh pembuatan keputusan sampai dengan penilaian dan sampai keputusan yang sah dan diterapkan. Bab 7 tentang pemilihan dan pemungutan suara. Nah, pemilihan adalah pemilihan umum atau disingkat dengan PU adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan yang paling tinggi yaitu jabatan presiden, eksekutif, wakil rakyat, dan sampai dengan tingkat pemerintahan dan tingkat kepala desa. Nah, setelah pemilihan atau pemungutan suara dilaksanakan, proses pemungutan suara misalnya dilakukan, proses penghitungan dimulai. Nah, dengan adanya pemilihan, seseorang akan lebih mengisi jabatannya lebih tinggi, dan di pemilihan juga adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil untuk melakukan pemilihan. Sedangkan pemungutan suara adalah istilah itu tuh pengambilan atau pemungutan suara tuh pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup. Nah, contohnya seseorang yang sudah menduduki jabatan akan memberikan amanat dan menjaga negara dengan baik. Bab 8 tentang gerakan sosial. Nah, gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan saya ulang lagi, gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok orang, merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi apa saja yang berjumlah besar, atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu sosial atau politik dengan menolak atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Nah, dengan adanya gerakan sosial, banyak mahasiswa yang akan menolak sesuatu dengan melakukan demo atau aksi dalam sebuah aksi. Bab 9 tentang kekerasan dan terorisme. Nah, kekerasan adalah
kekerasan atau ancaman, kekerasan yang tunjukkan kepada seseorang secara acak atau hubungan langsung dan pelaku yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan atau keputus asa. Nah, terorisme adalah tindakan. Nah, di dalam tindakan kekerasan itu akan mengancam nyawa seseorang dalam bertindak kekerasan itu berupa itu tuh akan mengakibatkan seseorang atau seseorang yang melakukan tindakan itu sepertinya kematian, pembunuhan atau ketakutan. Bab 10 tentang globalisasi. Nah, di dalam globalisasi menurut Smith berpendapat bahwa globalisasi adalah salah satu dari neologisme yang aneh yang sering digunakan tetapi jarang didefinisikan, kurang kejelasannya, kurang konseptual juga karena penggunaan yang kontradiktif. Nah, di dalam globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan politik, maksudnya pandangan dunia, produk pemikiran dan aspek kebudayaan lainnya. Nah, di dalam proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja ekonomi, sumber daya sosial budaya dan lingkungan alam. Nah, di dalam globalisasi ada beberapa definisi tentang globalisasi, tentang banyak menekankan bahwa globalisasi adalah kombinasi dari beberapa proses melibatkan aspek dan dimensi sosial yang yang berbeda, misalnya ekonomi, politik, dan demografi. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan tentang materi atau materi yang saya belajar yang saya bacakan selama ini. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Mungkin kalau ada kata yang salah atau yang kurang nyambung, kurang mengerti, saya minta maaf. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Shalom, selamat sore.